Nah, selanjutnya mungkin dari pembahas Bapak Agus Mauludin SSMSI akan memberikan tambahan. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berangkat dari paparan pertama dulu ya, seperti yang sudah tadi sempat saya bahas sebentar di kekosongan dari Pak Fadli yang ada kendala teknis. Oke, pertama saya akan membahas terkait dengan paper yang dipresentasikan oleh Pak Fadli. Saya ulang kembali bahwa paper ini merupakan paper yang dipresentasikan di eventnya UGM dan mendapatkan peringkat 3 besar pada event tersebut. Dan ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa. Pertama karena beliau juga merupakan peneliti di TIC dan juga memang beliau cukup aktif sebagai praktisi di lembaga filantropi. Nah, paper yang disampaikan oleh Pak Fadli itu menarik sebetulnya, diawali dari latar belakang bagaimana defisit anggaran yang dialami oleh pemerintah dalam hal ini BPJS Kesehatan. Ini memang perlu direspons oleh katakan masyarakat sipil ataupun dalam hal ini masyarakat untuk lebih memperkuat kembali kapital sosialnya. Kapital sosial dalam hal ini yaitu tadi Pak Moderator sempat menyinggung bagaimana urun dana ataupun bagaimana sebetulnya gotong royongan yang ada melalui crowdfunding ini. Dan sebetulnya mungkin Pak Fadli juga baiknya lebih mengelaborasi kembali kepada tujuan dari crowdfunding ini untuk menyasar pembiayaan pasien yang kurang mampu. Kita menggunakan platform kitabisa.com ataupun platform lainnya, itu mungkin perlu dielaborasi di situ. Tidak hanya sebatas membahas bagaimana pasien yang PBI dan non PBI, tetapi perlu dikaitkan kembali sebetulnya platform crowdfunding ini untuk menyasar pembiayaan pasien kurang mampu seperti itu. Itu hal yang menarik untuk dielaborasi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu juga akan mengulas bahwa sebetulnya crowdfunding ini kalau secara sederhananya yaitu penggalangan dana ataupun turun dana. Namun sebetulnya ada pembagian tersendiri terkait dengan crowdfunding melalui platform itu ya. Ada yang secara umumnya ada yang sifatnya donate based yang lebih kepada donasi. Jadi ada platform yang memfasilitasi para donatur untuk menyumbangkan dananya kepada orang yang memiliki ide atau proyek seperti difasilitasi oleh platform crowdfunding. Saya akan mengulang contohnya kitabisa.com. Ada juga crowdfunding yang sifatnya lebih kepada FGD ataupun pada investasi. Saya kembali mengulang hasil diskusi ataupun brainstorming saya bersama praktisi crowdfunding menyebutkan bahwa terkait dengan yang equity based ini, contoh sederhananya misalkan saya memiliki ide untuk membuat gelas yang ada di dekat saya, ya. Contohnya yang lebih dekat, gelas yang unik. Ini saya memiliki ide. Saya ini saya wujudkan ataupun membuat proposal ide gelas unik yang memang gelasnya itu misalkan tidak dimiliki oleh banyak orang. Dilakukan penggalangan dana melalui Kickstarter lah, ini kalau di Amerika Kickstarter, platform crowdfunding yang lebih kepada NFT atau equity yang ide unik
saya lemparkan kepada Kickstarter, lalu meminta ataupun tadi disebutkan juga oleh pemateri di-share, bisa melalui platform Facebook dan lain-lain, di-share project proposal saya itu kepada masyarakat untuk siapa yang mau invest di situ. Yang namanya invest ini sifatnya non-donate, non-donasi, jadi ada paket-paket tertentu di situ. Bagaimana sebetulnya keuntungan tanda petik untuk menginvestasi, bagaimana keuntungan buat platform crowdfunding itu yang kedua. Nah, yang ketiga, saya akan coba membahas dari aspek historik. Saya mengulas kembali yang tadi sudah saya bahas. Beberapa literatur menyebutkan bahwa crowdfunding ini sebetulnya muncul sudah sejak abad ke-18. Dasar dari crowdfunding ini yang tadi disebutkan oleh moderator, oleh pemateri sendiri, bahwa ada sifat kegotong royongan yang berangkat dari masyarakat, berangkat dari bawah, bottom up. Ini sudah ada sejak lama. Namun yang lebih katakan digitalize, yang lebih kepada digitalisasi, lebih kepada era informasi hari ini, itu ramai pada tahun 2008 di Amerika. Yaitu ketika pasca krisis yang melanda Amerika. Untuk gambaran krisis yang ada kalau di Amerika pada tahun 2008 dan beberapa daerah tertentu. Untuk di Indonesia seperti tahun 98. Krisis yang ada kan inovasi tadi disebutkan juga oleh Pak Moderator, ada kreatif ini lebih pada inovasi untuk melakukan turun dana, penggalangan dana. Satu di antara platform crowdfunding di Amerika ini yang besar, juga paling besar katakan ada beberapa platform yang tadi saya sebut Kickstarter. Nah, platform crowdfunding ini memang ramai dan menjadi sarana, menjadi media, menjadi platform untuk melakukan turun dana. Kembali ke contoh saya tadi, saya membuat turun dana di Kickstarter untuk ide saya yang menurut saya itu cemerlang dan memang dapat diterima oleh masyarakat umum tentang katakan ya gelas yang unik, gelas itu dengan arsitektur berseni tinggi katakan seperti itu. Nah, saya lemparkan ide saya kepada platform crowdfunding Kickstarter katakan itu minta didanai oleh masyarakat secara luas. Ide saya ini minta didanai dalam hal ini termasuknya kepada equity yang sifatnya investasi. Katakan saya yang punya ide nih terkait gelas samping tadi gelas ini, saya masukkan ke platform Kickstarter. Satu di antara investasinya misalkan Pak Moderator menemukan ide saya, proposal project saya terkait dengan gelas ini tadi di Facebook, misalnya saya share di Facebook ide saya itu, Pak Moderator ini langsung klik dan siap untuk menginvestasikan berapa dolar, berapa dana. Nanti produk ini misalkan berhasil diproduksi dan didistribusikan, di situ ada keuntungannya, ada paket-paketnya. Informan saya menyebutkan ataupun teman brainstorming saya menyebutkan bahwa ada paket-paket tertentu yang itu termasuk persentase. Berapa untuk investor, berapa untuk platform dan lain-lain. Itu menarik. Nah, pada perkembangannya untuk di Indonesia sendiri teman-teman mulai ramai itu di tahun 2012. Literatur yang saya baca mulai berkembang platform crowdfunding di Indonesia itu tahun 2012. Sebetulnya ada beberapa yang masih jalan, ada yang sudah tidak jalan. Saya kira seperti platform kita bisa ini menjadi platform yang bisa stabil ya, bisa berkelanjutan di tengah berbagai platform yang ada. Teman-teman gampang saja sekarang bisa googling contoh misalkan crowdfunding di Indonesia. Ada yang tidak bisa bangkit,
Ada yang menarik, masih tetap hasil brainstorming saya dalam praktik crowdfunding. Semisal ACT, teman-teman sudah tahu lah ya, ACT itu memiliki crowdfunding tersendiri juga kalau kita turun dana. Nah ini yang sifatnya ya ACT ini ataupun bisa ini lebih kepada yang donate based, lebih kepada donasi. Jadi saya melakukan penggalangan dana untuk membantu teman-teman yang banjir di Sukabumi katakan. Saya yang memiliki itu dan meminta dana kepada masyarakat luas, kepada publik ikut adil di situ dalam membantu teman-teman kita. Sebetulnya kalau dalam bahasa saya ini kapital sosial yang digitalize. Modal sosial dalam bentuk baru ya. Modal sosial yang dimiliki masyarakat ini dalam bentuk baru berupa platform crowdfunding. Nah, itu saya kira memang menarik ya. Kita akan bersama-sama. Nah, jadi teman-teman bisa melihat juga bahwa ada hal yang penting dari gambar ataupun foto yang bisa teman-teman lihat itu kurang lebih gambarannya seperti itu. Crowdfunding itu berangkat dari ide. Ide ini memang mahal ya teman-teman ya. Bagaimana kreativitas yang dimiliki manusia itu dapat munculkan, dapat menciptakan perubahan, dan perubahan tersebut bisa menjadi perubahan yang besar. Ide yang muncul nanti itu dalam crowdfunding berupa proposal project yang memiliki ide ini untuk dibantu ya, karena kekurangan ya katakan proyeknya tidak mesti besar, proyek kecil dalam beberapa sumber disebutkan crowdfunding proyek yang dalam skala kecil tapi dibantu oleh pendanaan yang masif gitu. Berangkat dari ide tadi, saya punya ide untuk membuat hasil brainstorming saya dengan praktis di ini. Ada tuh yang membuat ide terkait dengan mikroskop yang kalau dalam secara umum itu ya ukurannya ya standarisasi besar. Ini ada yang memiliki kegiatan bagaimana sebetulnya mikroskop ini dapat lebih simpel dan harganya lebih murah. Namun yang punya ide ini masih membutuhkan dana yang genuine, ide yang besar ini dibantu melalui adanya platform crowdfunding di masyarakat. Tadi disebutkan oleh pemateri sebetulnya itu bagus ya. Pemateri mampu menyajikan bahwa manfaat dari crowdfunding ini pertama mudah, yang memang mudah diakses. Jadi di-share saja misalkan di Facebook linknya, itu banyak kan link-link di Indonesia juga kita bantu. Dan itu menarik jika kita mampu memperkuat dengan otoritas power. Ya katakan Ridwan Kamil misalkan itu membuat proposal ide itu berangkat dari ide ini sebetulnya kita dapat menggalang dana. Kalau tadi materi lebih spesifikkan, sebetulnya materi spesifiknya kepada jenis dari crowdfunding yang donate based, pada donasi yang lebih kepada filantropi tadi disebutkan zakat, dompet apa, lebih kepada yang sifatnya lembaga non-profit, filantropi itu lebih pada donate. Kalau yang memang profit ataupun secara komersial itu lebih kepada ini materi yang tadi saya sebutkan. Teman-teman bisa pelajari kita ya. Dan posisi startup ini lembaga platform ya, platform crowdfunding ya terbesar katakan di Amerika. Dan bilang ini menjadi satu platform penggagas maka krisis
pada tahun 2008. Ini menjadi platform yang dapat pun berbagai dana. Dan kalau di Indonesia ya katakan ya ini ya yang memang established ya, seperti apa tadi pemateri Ayo Dwi ataupun ini banyak ya di paper-paper yang saya baca juga itu tidak bisa establish, berdiri terus, tidak bisa berkelanjutan, tapi platform ini mampu bertahan. Dan sebetulnya ini merupakan potensi teman-teman. Ya kalau saya sering membahas di beberapa webinar terkait dengan saya bahwa memang di era hari ini tahun 2020 ini memang generasi milenial itu mendominasi piramida demografi kita. Itu sekitar 34%. Karena ini generasi milenial itu mendominasi dibandingkan dengan generasi sebelumnya, ya generasi sebelum dari generasi milenial ya, yang mana generasi milenial kan generasi yang di usia produktif, dan generasi ini juga yang memang potensial karena melek teknologi pertama, yang kedua yang memang lebih memiliki inovasi yang baik. Ini bisa menjadi peluang sebetulnya untuk menyambut era digital dan dihadapkan dengan berbagai produk anjing, platform yang ada gitu. Tapi sebetulnya juga ini menjadi tantangan tersendiri kalau memang potensi yang dimiliki tidak dimaksimalkan sebaik-baik. Nah, ini bahasan yang menarik, juga bahasan yang menarik. Nah, yang keempat sebetulnya untuk usulan yang pertama sebetulnya kepada pemateri, memang perlu adanya elaborasi yang lebih luas lagi, pembahasan yang lebih mendalam lagi bagaimana sebetulnya platform crowdfunding ini mampu menggalang, mampu membuat turunan dana untuk membantu pasien yang kurang mampu. Masih dalam brainstorming saya dengan Pak, apakah memang perlu ada platform khusus? Artinya gagasan dari paper ini apakah memang nanti pada akhirnya outputnya apakah memang dibutuhkan platform khusus, platform funding untuk mengintervensi permasalahan dari penelitian ini. Nah, yang kedua, secara umumnya terkait dengan crowdfunding Indonesia secara khusus ini juga sempat ditulis oleh karyawan di Kementerian, dia menulis dengan opininya di karyawan Kementerian Keuangan bahwa memang perlu adanya peran OJK di situ. Tapi selain itu perlu adanya intervensi negara, dalam hal ini bagaimana hari ini marak yang disebut dengan cybercrime. Jangan sampai platform yang ada terkait dengan khususnya yang donate based, yang sifatnya donasi ini ya mampu diusik oleh arah cybercrime. Nah, ini perlu ada proteksi yang kuat terkait punya potensi yang ada untuk lebih ditingkatkan. Saya kira dua usulan ini yang menarik, dan crowdfunding ini, platform crowdfunding ini perlu direspon positif, saya kira, dengan beberapa masukan yang saya sebutkan. Nah, oke, terima kasih atas kesempatannya. Teman-teman juga bisa mulai sebetulnya crowdfunding di negara dunia dan bagaimana crowdfunding di Indonesia. Di Wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Moderator.